Saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita saat ini adalah nikmat dengan dimudahkannya kita untuk bersosial media. Ya. Dan ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu setiap diri kita, ya, mayoritas, tidak semuanya, ada juga orang yang hidup di zaman sekarang tidak kenal dengan sosial media, itu ada, ya. Hanya mayoritas di antara kita di dalam kehidupan ini hampir semuanya menggunakan sosial media, ya. Mungkin ada benarnya ketika kita mengumpamakan hidup tanpa bersosial media itu seperti hidup atau seperti sayur tanpa garam. Jadi rasanya ada yang kurang di zaman kita sekarang ini. Ya. Nah, ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, subhanallah. Dan semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ramainya sosial media di zaman kita sekarang ini, teman-teman, ya, di antaranya kita bisa banyak mengambil manfaat, juga ada mudaratnya, juga ada banyak mudaratnya. Maka ramainya dunia sosial media pada hari ini itu sudah dikabarkan oleh Rasulullah SAW sebelumnya. Rasulullah SAW pernah mengatakan di antara tanda-tanda hari kiamat, subhanallah, di akhir zaman, kata Rasulullah SAW, itu dikabarkan bahwasanya pena atau tulisan itu akan menyebar begitu masif. Jadi secara luar biasa, ya, tersebarnya tulisan-tulisan di media sosial itu akan tersebar begitu luar biasa. Dan para ulama mengatakan bahwasanya di antara penafsiran hadis Rasulullah SAW yang mana tersebarnya pena atau tulisan pada akhir zaman nanti atau sebelum datangnya kiamat, ini adalah dunia sosial media, ya. Subhanallah, secara mudahnya kita bisa mengakses, ya, tulisan-tulisan, artikel-artikel tentang ilmu agama, tentang masakan dan apapun yang kita inginkan. Subhanallah, dengan bermodalkan sosial media kita bisa mendapatkannya. Berbeda dengan para ulama zaman dahulu. Mereka ketika ingin mendapatkan sebuah ilmu, maka mereka harus rela untuk pergi rihlah dari dalam negeri ke luar negeri dengan menaiki unta mereka berhari-hari, ya, hanya untuk mendapatkan ilmu atau mendapatkan tulisannya. Maka dari itu, teman-teman yang dimuliakan Allah, benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Dan setelah kita mengimani bahwasanya itu adalah sabda Rasulullah SAW dan ini adalah terjadi, padahal waktu itu belum dunia sosial media itu belum ramai ketika zaman Rasulullah SAW, maka kita pun sebagai seorang muslimah hendaklah membenarkan semua kabar yang dibawa oleh Rasulullah SAW, ya. Walaupun itu belum terjadi, ya, banyak sekali Rasulullah SAW mengabarkan tentang keadaan-keadaan di akhirat nanti, ya. Rasulullah SAW mengabarkan adanya di alam barzakh, adanya fitnah kubur, adanya nikmat kubur, adanya siksa kubur, adanya al-hisab, adanya hari kiamat dan lain sebagainya. Dan itu semuanya pasti akan terjadi karena yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi bukan dari Rasulullah SAW melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui, ya, bahwasanya dunia sosial media itu tidak bisa terlepas dari kehidupan kita di zaman ini, maka alangkah baiknya kita belajar kembali tentang adab-adab seperti apa yang harus kita perhatikan di dalam dunia sosial media. Yang pertama yang harus kita ketahui, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingatlah bahwasanya
semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, termasuk dari nikmat kuota misalnya ya, maka semuanya akan Allah Subhanahu wa ta'ala tanya kepada kita, untuk apa kau habiskan kuotamu, untuk apa kau habiskan waktumu. Itu semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW pernah mengatakan, la tazula qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an arba'. Tidaklah bergerak kaki seorang hamba pada hari kiamat, tidaklah bergerak kaki kita pada hari kiamat, kecuali akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang 4 perkara. Apa 4 perkara tersebut? Di antaranya adalah an umrihi fima afna, tentang umur, tentang usia. Untuk apa kau habiskan? Kalau sudah berbicara tentang usia, artinya kita berbicara tentang waktu. Untuk apa kita habiskan waktu kita? Apakah kita habiskan untuk hanya mengomentari status orang, atau kita habiskan untuk berlama-lama di dunia sosial media ya, atau kita habiskan untuk sesuatu yang membuat Allah Subhanahu wa ta'ala murka dan lain sebagainya. Semua ada dalam diri kita masing-masing. Pertanyaan itu kita yang menjawabnya. Untuk apa kita habiskan waktu kita? Ya. Taib. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ya, bahwasanya yang kedua yang akan Allah tanya adalah wa an ilmihi fima fa'al, tentang ilmumu, untuk apa kau amalkan, untuk apa, di manakah engkau amalkan ilmumu. Apakah ilmu hanya menjadi sebuah hiasan yang kita tumpuk, yang memenuhi Google Drive kita, atau kita tumpuk di buku-buku atau di lemari-lemari kita, atau untuk apa? Karena itu semuanya akan Allah Subhanahu wa ta'ala pinta. Dan ilmu yang bermanfaat inilah yang akan memberikan manfaat bagi pemiliknya. Maka dari itu tak segan-segan kita berdoa kepada Allah, teman-teman semuanya, memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat dengan sebuah doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga ilmu ini menjadi hujjatan lana la alaina, menjadi hujjah bagi kita, menjadi penolong bagi kita, bukan menjadi bumerang untuk kita semuanya. Kemudian apa yang akan Allah Subhanahu wa ta'ala tanya dalam kehidupan kita nanti pada hari kiamat? Wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqah, tentang hartanya dari mana dan untuk apa. Tentang harta dari mana dan untuk apa, Allah akan tanya semuanya. Termasuk tadi kuota itu adalah harta yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita ya. Dan untuk apa kita habiskan kuota tersebut, maka Allah pun akan bertanya. Suami saya bercerita, teman-teman, kemarin sebelum kami keluar kota itu suami saya turun untuk ada keperluan turun di minimarket ya, di jalan itu daerah Jawa Timur ya. Terus suami saya bercerita, katanya, istriku, tadi saya lihat ada anak kecil itu bawa uang banyak, terus bilang ke kasirnya mau ngetap. Untuk apa? Untuk games. La haula wala quwata illa billah. Hari ini banyak anak-anak kaum muslimin, teman-teman, menggunakan dunia sosial mereka justru untuk membahayakan diri mereka sendiri ya. Uang yang mereka bawa itu beli kuota bukan untuk menyebarkan ilmu, bukan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, tapi untuk nge-game ya. Dan ini terjadi kenyataan di dalam kita, di sekeliling kita. Taib. Kemudian yang keempat yang akan Allah tanya, wa an jismihi fima abla, dan Allah akan tanya tentang jism kita, tentang tubuh kita ya. Untuk apa kita gunakan tubuh kita? Karena di antara syarat bersyukur adalah kita gunakan tubuh kita, anggota badan kita, untuk sesuatu yang Allah Subhanahu wa ta'ala ridhoi ya. Jadi kita habiskan tangan kita, kita gunakan untuk sesuatu yang Allah ridhoi, untuk menulis ya, untuk
berbuat kebaikan, untuk memberi. Kaki kita gunakan untuk melangkahkan kepada sesuatu yang Allah ridhoi, bukan sesuatu yang Allah murkai, dan itu semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau melangkah, maka kita harus bertanya dalam diri kita masing-masing. Semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian poin yang kedua, adab yang harus kita perhatikan dalam berdunia sosial media, teman-teman, adalah di antaranya kita tanamkan dalam benak kita, dalam pikiran kita, dalam jiwa kita, bahwa setiap apa yang kita posting, ya, baik dengan memosting status atau memosting tulisan atau komentar atau kita share, ya, maka semuanya akan dihisab. Subhanallah. Dan semuanya tidak ada yang terluput dari catatan malaikat, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat yang senantiasa mencatat semua apa yang kita perbuat, ya. Di dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada suatu ucapan yang kita ucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Subhanallah. Maka saatnya teman-teman kita kontrol lagi jari kita. Kita evaluasi lagi untuk apa kita gunakan ibu jari kita di dalam berdunia sosial media, ya. Apakah kita dengan mudahnya, ya, di masa-masa pandemi ini mendapatkan berita, padahal berita itu hoak, ya, belum tentu kebenarannya, kemudian kita share di semua grup yang kita miliki. Apakah kita termasuk orang-orang yang menghabiskan waktu untuk mengkomentari status-status teman-teman, ya, yang ada di dunia sosial media? Atau kita habis waktu kita untuk menghina, mencela teman-teman yang lain, saudara-saudara kita yang lain? Atau kita gunakan ibu jari kita untuk menulis sesuatu yang bermanfaat? Atau kita gunakan ibu jari kita untuk men-share pengumuman atau info-info kajian, ya, meng-share ilmu-ilmu yang bermanfaat? Itu semuanya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, zaman kita itu zaman yang penuh fitnah. Hati-hati ketika kita berbicara di dunia sosial media, karena jejaknya itu akan bisa didapatkan dengan mudah, ya. Maka tidak heran ada banyak di zaman penuh fitnah ini, teman-teman, manusia-manusia yang dia mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi pada hakikatnya membenci Islam. Akhirnya apa? Akhirnya memotong sebagian video-video ceramah-ceramah ustadz, ya, misalnya, kemudian membalikkan faktanya dan lain sebagainya untuk dijadikan sebagai fitnah, ya. Maka hati-hati ketika kita berkomentar dalam sebuah dunia sosial media, ya. Karena nanti ketika misalnya komentar kita itu ternyata membahayakan suatu pihak, ya, itu bisa diangkat ke ranah hukum. Dan ini semuanya teman-teman pastinya pertanggungjawaban dia akan menjadi lebih besar, ya, di dunia dan di akhirat. Semuanya akan dihisab, ya, diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Dan poin yang harus kita perhatikan juga, adab yang harus kita perhatikan dalam berdunia sosial media, ya. Sebelum kita membuka sosial media kita, alangkah baiknya kita berdiam diri sejenak, ya. Kita bareng-bareng meluruskan niat kita. Untuk apa saya terjun dalam dunia sosial media? Apakah ketika saya harus terjun dalam sosial media itu akan mendapatkan banyak faidah, atau justru mendapatkan banyak
kemudaratan. Kalau sekiranya misalnya teman-teman niat menggunakan sosial media, menggunakannya untuk banyak mendapatkan faidah, menebarkan faidah, berdakwah, ya, maka subhanallah penggunaan sosial media teman-teman akan dicatat sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalnya kita menggunakan sosial media kita hanya untuk mengisi waktu luang kita, hanya untuk ikut-ikutan yang lagi viral-viral, hanya untuk masuk ke dalam komentar-komentar yang mencela sana, mencela sini, kemudian adanya perdebatan dan lain sebagainya, maka ini semuanya akan mengancam diri kita, karena semuanya akan dihitung dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi dosa jariah dan amal jariah saat ini itu bisa melalui sosial media, ya. Kalau ada orang menebarkan ilmu yang bermanfaat, dia akan menjadi amal jariah baginya. Berapa banyak orang-orang yang berilmu, ya, ulama-ulama yang berilmu saat ini main di dunia sosial media. Dengan ceramah-ceramah beliau itu bermanfaat untuk kaum muslimin. Dan ketika mereka sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan terbujur kaku di kubur saat ini, subhanallah, ilmu mereka yang mereka telah sebar di sosial media bermanfaat untuk kita semuanya, dan aliran pahala akan mengalir kepada ulama-ulama kita yang telah meninggalkan kita. Sebaliknya, betapa banyak orang-orang yang ketika di dunia dia berusaha menebarkan banyak sekali berita-berita hoak, menebarkan kebencian di sosial media, ya. Kemudian hari ini terbujur kaku di kubur, dosa-dosanya mengalir kepadanya. Walaupun sudah tidak lagi bisa bersosial media, jejak-jejak yang mereka tinggalkan dari dosa-dosa akan diikuti oleh banyak orang, ya. Apa-apa yang mereka tulis, yang mereka perintahkan, semuanya akan diikuti oleh anak muda misalnya, dan itu semuanya Allah tidak ridhoi, ya. Misalnya dia memposting sebuah postingan mengajak anak-anak muda untuk bermain menonton film Korea dan lain sebagainya, mengupload postingan-postingan seperti tadi film Korea dan lain sebagainya, kemudian diikuti oleh generasi-generasi selanjutnya. Maka itu semuanya akan menjadikan dosa jariah bagi yang memilikinya. Dan hati-hati juga teman-teman yang dimuliakan oleh Allah ketika kita akan memposting sesuatu, ya. Termasuk diantaranya memposting foto, ya, di dunia sosial media. Itu jangan sampai itu akan menjadi bumerang bagi pemiliknya ketika sudah tidak ada lagi di dunia, ya. Seorang akhwat atau seorang gadis yang cantik, ya, dia memposting dirinya di hadapan halayak ramai di sosial media. Kemudian dia sudah tidak ada lagi di dunia, tapi fotonya masih bisa dilihat oleh ribuan banyak kaum laki-laki. Dan itu semuanya akan menjadi dosa jariah yang mengalir di dalam kuburnya. Dan ini perlu kita renungkan baik-baik teman-teman, untuk apa kita memposting sesuatu di dalam. Kemudian poin apa lagi teman-teman yang bisa kita tetapkan, ya, kita kaidah yang bisa kita lakukan dalam bersosial media, adab-adab yang bisa kita lakukan, ya. Selain yang tadi saya sebutkan, di antaranya saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita renungkan juga adalah apakah ketika kita bersosial media itu bisa membagi waktu secara proporsional, atau kita orang yang tidak bisa membagi waktu secara baik, ya. Kalau kita termasuk orang-orang yang bisa membagi waktu dengan baik, ya, malam kita tidur, kemudian kita bangun lagi untuk qiyamul lail, ya. Setelah itu pagi kita beraktivitas, dan kita ada waktu-waktu kapan kita memegang HP dan lain sebagainya, maka itu semuanya tidaklah mengapa untuk kita bersosial media. Tapi kalau tidak bisa menggunakan waktu 24 jam yang Allah berikan, ya, kemudian 12 jam digunakan hanya untuk bersosial media, maka ini semuanya akan membahayakan bagi
pemilik pemiliknya. Karena semuanya teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pastinya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian adab yang selanjutnya yang harus kita fokuskan di dalam berdunia sosial media ya. Apabila kita harus berinteraksi misalnya ya dengan dunia sosial media, maka adab dalam lawan jenis ya, ketika harus berinteraksi dengan laki-laki yang bukan mahram itu juga harus kita pakai sebagaimana kita pakai di dunia nyata. Misalnya nih di dunia nyata kita harus berhati-hati tidak bercampur baur dengan lawan jenis dan lain sebagainya. Maka ketika kita berdunia sosial media juga kita hendaklah demikian. Misalnya ada orang tiba-tiba menyapa kita dari kalangan laki-laki dan lain sebagainya, maka kita boleh, dan itu haknya kita untuk mengatakan mohon maaf, saya hanya berteman dengan kaum wanita ya, kecuali dengan suami saya dan lain sebagainya. Itu bisa kita terapkan ya. Jadi jangan sampai di sosial media kita bercampur baur, bahkan cekikikan, ketawa ketiwi, saling komen dan lain sebagainya dengan ikhwan-ikhwan yang bukan mahram kita. Karena semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita sebagai seorang muslimah itu boleh berhak untuk tegas dalam menghadapi laki-laki yang bukan mahram kita. Apalagi dalam zaman kita sekarang ini teman-teman, ada banyak laki-laki yang mungkin kalau dilihat dari postingan-postingannya itu berbau agamis ya. Mereka memposting tulisan-tulisan para ulama, memposting kajian-kajian dan sebagainya. Ternyata di dunia nyata dia bukan laki-laki solih ya. Wanita hanya melihat dari zahir yang dia posting saja. Bahkan beberapa tahun silam saya pernah menemukan sebuah info dan insya Allah ini valid ya. Ada seorang ikhwan, seorang laki-laki ya, dia melamar perempuan yang kenal di sosial media ya. Ternyata setelah menikah, si laki-laki ini mengkhianati perempuan tersebut ya, bukan laki-laki yang solih. Dan perempuan ini akhirnya menyesal sejadi-jadinya. Maka hati-hati ketika harus bermuamalah dengan laki-laki yang bukan mahram, kita harus berhati-hati. Karena kita tidak tahu aslinya laki-laki tersebut di dunia nyata itu seperti apa. Baik. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di antara adab dalam sosial media jika kita mendapatkan berita. Nah ini nih. Jika kita mendapatkan informasi, misalnya dari saat-saat ini kan banyak sekali tuh di saat-saat pandemi ya, orang dengan mudahnya nge-share di grup-grup dan lain sebagainya, maka kita harus benar-benar meneliti apa informasi yang kita dapatkan ya. Kenapa? Karena yang kita takutkan adalah informasi tersebut, berita tersebut kebenarannya tidak valid ya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita semuanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kata Allah Subhanahu wa taala, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang yang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan engkau menyesal telah menerima berita tersebut dan menyebarkannya ya. Jadi kita harus benar-benar melihat apakah berita tersebut memang berasal dari orang-orang yang selalu berhati-hati dalam menyebarkan berita, atau ternyata dari orang yang fasik. Orang yang fasik itu orang yang seperti apa? Orang yang dia gemar menyebarkan berita-berita yang belum tentu kebenarannya ya. Atau berita-berita yang disampaikannya adalah berita-berita kefasikan ya. Dan ini semuanya teman-teman
akan terjadi dalam diri kita manakala kita menjadi orang yang tergesa-gesa dalam menyebarkan berita yang kita dapatkan. Alangkah baiknya kita cross-check terlebih dahulu apakah memang berita ini valid ya atau ternyata hoak. Kalau memang hoak, maka kita cukupkan untuk diri kita dan tidak kita sebarkan. Kalau memang benar-benar valid, ya, kita sudah cross check berita tersebut benar-benar adanya, maka kita boleh menyebarkannya. Ya. Kenapa? Karena kita tahu bahwasanya kalau kita menyebarkan suatu berita, maka akan memberikan efek kepada orang lain. Coba bisa dibayangkan enggak? Kalau ada orang menyebarkan berita bohong ya. Saat ini pandemi misalnya nih, telah mencapai ribuan korban dalam suatu kampung meninggal dunia semuanya. Dan itu disebarkan. Padahal itu beritanya hoak ya. Misalnya cross check beritanya hoak. Sudah disebarkan, orang yang membaca berita tersebut pastinya akan menjadi panik ya. Kalau sudah panik, dia akan sebarkan lagi dan lain sebagainya. Dan ini membawa kemudorotan bagi orang yang mendapatkan berita tersebut. Dan kita yang menyebarkannya tentunya akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kalau kita mendapatkan berita atau informasi, jangan buru-buru untuk menyebarkan. Endapkan dulu, benar nggak berita ini? Kalau memang benar, sudah cross check, yang sekarang ada tuh untuk meng-cross check berita ini hoak atau enggak. Kalau memang benar berita itu apa adanya, boleh kita sebarkan. Kalau memang hoak, jangan kita sekali-kali menyebarkannya. Baik. Kemudian yang harus kita perhatikan teman-teman dalam berdunia sosial media, itu tidak semua yang ada dalam kehidupan kita posting dalam sosial media kita. Ya. Jadi kita harus bisa membedakan mana ranah pribadi kita, mana ranah publik kita. Karena biasanya wanita-wanita ya, sifat wanita itu semuanya pengen diketahui oleh orang banyak. Ya. Jadi ada kalanya wanita-wanita yang modelnya, tipenya, jenisnya itu sedikit-sedikit nyetatus. Ya. Berapa menit sekali nyetatus. Nyetatus apa yang terjadi dalam dirinya, apa yang terjadi dirinya dengan anak-anaknya, apa yang terjadi dirinya dengan suaminya, apa yang terjadi di mana dia berada, semuanya di statusnya. Jadi kehidupannya itu diketahui oleh ranah publik ya. Padahal Rasulullah SAW pernah menegaskan, kata beliau, kafa bil mar'i kadziban an yuhadditsa bi kulli ma sami'. Cukuplah seseorang dikatakan berdusta bila menceritakan segala hal yang ia dengar. Segala hal yang terjadi, segala hal yang ia dengar, ia katakan, ia viralkan. Dan itu cukup dikatakan orang yang berdusta. Orang yang demikian disebut orang yang berdusta karena dia menceritakan semua yang terjadi kepada dirinya. Subhanallah. Maka berhati-hati dalam menceritakan sesuatu di sosial media karena kita tidak tahu siapa yang membaca berita kita. Kita tidak tahu, mungkin ada di antara mereka yang menyimpan rasa hasad, rasa dengki ya. Dan itu akan terjadi ain dalam kehidupan kita. Maka berhati-hati dalam menyebarkan apa yang terjadi dalam kehidupan kita karena tidak semua kehidupan kita bisa diketahui oleh orang banyak. Baik. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam bersosial media hendaklah kita menghindari adanya ghibah. Nah ini nih, para wanita biasanya tak disadari ya. Subhanallah. Dari sosial media itu akhirnya ngerumpi ya. Dan kita tahu bahaya ghibah ini kalau mungkin sebelumnya tidak ada sosial media, harus berkerumun dan lain sebagainya. Dengan adanya sosial media, yang satu di rumah, yang satu lagi di rumah, bisa berghibah secara virtual. Ya. Dan ini semuanya teman-teman akan membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala murka kepada kita semuanya. Ya. Bahkan orang-orang yang berghibah, yang menghibahi saudaranya, ngomongin saudaranya, itu bagaikan memakan
bangkai saudaranya. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan sejauh-jauhnya dari bergibah ya tentang saudara kita di dunia sosial media, karena biasanya kalau sudah masuk dalam sosial media itu akhirnya 1 jam tidak terasa, yang dihabiskan waktu 1 jam hanya untuk ngobrolin fulanah bin fulan, hanya untuk ngobrolin tetangganya, hanya untuk ngobrolin guru anak-anaknya dan lain sebagainya. Kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ajak diri saya dan teman-teman semuanya, mari kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan ya untuk terjun dalam sosial media ini. Semoga kita diberi petunjuk dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggunakan sosial media yang ada di zaman kita sekarang ini untuk hal-hal yang membuat Allah ridho. Semoga kita bisa mendapatkan banyak manfaat dari sosial media dan semoga kita dijauhkan sejauh-jauhnya dari mudarat yang ada di sosial media. Itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang salah pastinya datang dari saya pribadi. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.